Hai, ketemu lagi bareng gue Nia Nadia di channel Biarin Calon Arsitek. Maaf ya, kemarin sempat nggak bikin video beberapa bulan, nanti aku ceritain video selanjutnya. Untuk video kali ini aku mau nyambung dari video sebelumnya mengenai profesi arsitek. Aku ulang sedikit ya, setelah 4 tahun, kalian bisa ambil lagi ekstra 1 tahun karena itu merupakan syarat menjadi arsitek di seluruh dunia, yaitu minimal 5 tahun. Maka Indonesia ikut standar tersebut, jadi kalian harus kuliah atau belajar minimal 5 tahun. Bisa 4 tahun S1, 1 tahun untuk profesi, atau 4 tahun S1 dan 2 tahun master. Itu pilihan kalian, bebas. Jadi setelah kalian sarjana arsitek tuh yang pertama S1 plus PPAS atau profesi arsitek. Nah setelah itu kalian harus ikut nih yang bagian bawah. Ini wajib banget 2 workshop sebelum kalian menjadi anggota, yaitu penataran kode etik dan kaidah tata laku. Nah di sini kalian akan workshop kurang lebih sekitar 1 hari. Itu kalian akan dijelasin mengenai kode etik dan kaidah tata laku yang berlaku. Jadi di sini mereka akan jelasin apa aja kewajiban kita sebagai arsitek dan hak kita sebagai arsitek yang ikut dalam keanggotaan IAI. Jadi kalian gak hanya harus memenuhi undang-undang dan segala macam, tapi kalian juga mendapatkan hak dilindungi, untuk didukung, dan sebagainya. Setelah kalian ikut penataran kode etik dan kaidah tata laku, kalian akan bisa daftar untuk menjadi anggota IAI. Tapi penataran kode etik itu kalian harus bayar, sayangnya. Kaidah tata laku juga kalian harus bayar. Kemarin kalau aku bayarnya masing-masing adalah 500.000, jadi sekitar 1 juta untuk 2 penataran ini. Ini di luar biaya administrasi keanggotaan. Biaya administrasinya ada lagi, dan itu hitungannya 1 tahun. Jadi kalian harus perbarui tiap tahun dengan bayar iuran keanggotaan. Nanti dapat kartunya gitu, kalian akan dapat kartu warna silver karena kalian baru anggota biasa. Jadi setelah itu diharuskan untuk magang, untuk mengikuti strata berikutnya, yaitu strata 1 dan 2. Itu ada lagi dan kalian harus bayar lagi tiap stratanya. Sebelumnya kalian bisa dapat sertifikat keahlian arsitek pratama. Nah setelah kalian memenuhi syarat magang berapa lama, lalu proyek apa aja yang dikerjakan, kalian bisa naik lagi ke level selanjutnya, yaitu arsitek madya dan arsitek utama. Untuk menjadi anggota biasa, kalian harus isi form, lalu ada CV, terus juga kalian harus kasih ijazah dan lain sebagainya. Itu sih lebih ke dokumen administrasi ya. Yang paling penting adalah kalian harus ikut penataran yang pertama dan kedua ini, yaitu kode etik dan kaidah tata laku. Lalu sebenarnya banyak sih muncul pertanyaan kayak kenapa harus jadi anggota IAI? Karena kalau kalian lihat sekarang masih banyak biro-biro di Indonesia, masih banyak arsitek penanggung jawab yang bukan merupakan anggota IAI. Iya, benar banget. Kalian benar karena undang-undang ini baru diberlakukan sehingga saat ini masih proses. Kalau kalian sekarang lagi duduk di bangku kuliah, kemungkinan pada saat kalian lulus, undang-undang ini udah semakin ketat. Jadi aku mau share informasi ini supaya nanti waktu kalian lulus itu kalian nggak kaget gitu. Kenapa sih harus ikut kayak gini? Kenapa harus bayar dan sebagainya? Kenapa harus menjadi anggota IAI? Jadi di keanggotaan ini kalian bisa ketemu banyak banget arsitek di Indonesia yang senior maupun yang junior, dan kalian juga punya kewajiban untuk memenuhi persyaratan atau undang-undang yang berlaku, mau itu undang-undang daerah, yaitu undang-undang nasional tentang keselamatan bangunan. Kalian juga harus memenuhi kode etik. Kode etik ini lebih ke moral gitu, dimana kalian berprofesi di arsitek dengan mendengarkan hati nurani kalian. Jadi kita sebagai arsitek itu diharapkan membangun itu berdasarkan kebutuhan, dan kita juga melihat lingkungan. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan gaji dan uang, karena beberapa website bilang kalau arsitek adalah salah satu profesi yang menghasilkan uang yang banyak, tapi kenyataannya enggak seperti itu. Jadi IAI di sini lebih menekankan kepada kalian harus mendengarkan juga hati nurani kalian, dan kalian juga harus beretika dalam berprofesi. Misalnya ada bangunan yang udah dirancang sama arsitek pertama, tapi ternyata ada 1 dan 2 hal yang bikin arsitek pertama itu nggak bisa ngelanjutin untuk pada proses pembangunan dan sebagainya, sehingga kalian ditunjuk sebagai arsitek kedua yang bertanggung jawab untuk meneruskan proyek tersebut. Di situ kalian nggak boleh ngakuin bahwa desain yang sedang dibangun adalah desain kalian, kecuali benar-benar kalian yang ngerancang sepenuhnya. Kalau kayak gitu, kalian harus mengakui bahwa bangunan itu adalah rancangan kalian berdua, karena arsitek kedua biasanya berkontribusi juga untuk perubahan di lapangan dan penyesuaian dan sebagainya. Tapi perancangan yang pertama adalah dari arsitek pertama. Nah, itu adalah salah satu kode etik juga yang berlaku. Lalu ada juga yang misalnya kalian tahu nih bangunan A adalah bangunan heritage, yaitu bangunan peninggalan lama. Sehingga harusnya bangunan A ini dilestarikan. Tapi kalian dan ownernya itu mau menghancurkan bangunan ini karena mau dibikin sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih mewah, lebih modern, dan lain sebagainya. Di situ kalian harus bersuara juga, sehingga bagaimana caranya supaya bangunan A ini tetap mempertahankan keindahan heritage-nya,
tanpa harus membongkar, tapi kalian juga bisa memunculkan sesuatu yang baru sesuai yang owner mau. Itu juga salah satunya. Jadi dalam kaidah tata laku dan kode etik ada beberapa pasal yang nanti kalian akan ngerti waktu kalian ikut seminar ya. Lalu juga misalnya nih kalian mau membangun, tapi kalian harus memikirkan juga keselamatan orang-orang di dalamnya. Nggak bisa kalian hanya milih bahan material atau bahan struktur yang murah, tapi nggak memikirkan untuk keselamatan penggunanya. Itu juga salah satu poin etik yang harus kalian terapkan. Selain kewajiban-kewajiban nih yang harus kalian penuhi, kita juga dapat hak kita adalah untuk dilindungi oleh IAI, untuk didukung. Jadi kalau misalnya sampai ada yang menuntut arsitek dan arsitek itu merupakan anggota IAI, kita bisa minta backup ke anggota IAI. Tapi dengan syarat kita udah memenuhi peraturan yang berlaku dan kita memang di jalur yang benar. Sehingga kita nggak harus maju sendiri, tapi kita bisa minta bantuan IAI untuk mendukung kita. Itu salah satu hak yang menurut aku penting banget, dan disitulah perlunya komunitas. Selain memang di sana kalian pasti banyak kegiatan yang bisa diikuti hanya anggota IAI, atau banyak juga kegiatan yang bisa diikuti oleh umum, tapi kalau misalnya anggota IAI harganya lebih murah. Itu banyak juga seminar kayak gitu. Oke, untuk profesi arsitek segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.